إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Islam adalah agama yang paling sempurna. Islam mencakup aqidah, ibadah dan akhlak. Islam adalah satu-satunya agama yang dapat menjamin kebahagiaan seseorang di dunia dan di akhirat. Bukti yang paling baik, bukti yang paling bagus yang berkaitan tentang masalah ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Al-Imam At-Tirmidzi dan dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis mengatakan, "Man ya'khudhu 'anni ha'ula'il kalimat fay'amalu bihin aw yu'allimuhunna man ya'malu bihin." Siapa kira-kira di antara kalian yang sanggup menerima dariku wasiat-wasiat ini untuk ia amalkan dan mengajarkan kepada orang lain untuk diamalkan. Lalu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Saya ya Rasulullah." Kemudian Abu Hurairah mengatakan, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang tanganku. Lalu ia menghitung 5 perkara. Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqil maharim takun a'badan nas." Yang kedua, "Warda bima qasama Allahu lak takun aghnan nas." Yang ketiga, "Wa ahsin ila jarika takun mu'mina." Yang keempat, "Wa ahib lin nas ma tuhibbu li nafsik takun muslima." Dan yang kelima kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa la tukthir adh-dhahik fa inna kathrat adh-dhahik tumitul qalb." Sidang Jumat yang dirahmati Allah. Wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama adalah ittaqil maharim takun a'badan nas. Hindarilah olehmu segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka engkau akan menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang paling taat. Al-maharim adalah segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah atau meninggalkan perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila seorang muslim telah menjauhkan segala sesuatu apabila seorang muslim telah menjauhkan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan naik derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala
kepada tingkatan yang paling tinggi, karena dia telah berjuang untuk meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Maka dengan demikian dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah Subhanahu wa taala mencintainya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberinya balasan yang sangat besar, yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basaruhu alladhi yubsiru bihi wa yaduhu allati yubtishu biha wa rijluhu alladhi yamshi bihi wa la in ista'adhani la u'idhannah wa la in sa'alani la u'tiyannah." Yang artinya adalah, apabila aku mencintainya, maka aku akan menjadi pendengaran yang ia mendengarkan dengannya. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala akan memberinya taufik untuk tidak mendengarkan kecuali sesuatu yang diridhai oleh Allah. Wa basaruhu alladhi yubsiru bihi, dan aku akan menjadi penglihatan yang ia melihat dengannya. Artinya Allah Subhanahu wa taala memberinya taufik untuk tidak melihat kecuali sesuatu yang diridhai oleh Allah. Wa yaduhu allati yubtishu biha, dan aku akan menjadi tangan yang ia gunakan untuk memukul dengannya. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberinya taufik, Allah Subhanahu wa taala akan memberinya taufik untuk tidak memukul kecuali pada sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa rijluhu alladhi yamshi biha, dan aku akan menjadi kaki yang ia gunakan untuk berjalan dengannya. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala akan memberinya taufik untuk tidak berjalan kecuali ke tempat-tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ia meminta kepadaku, aku akan berikan, dan apabila dia minta perlindungan kepadaku, pasti aku akan melindunginya. Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Man sarrahu an yasbiqa ad-da'ib al-mujtahid falyakuffa 'anidh dhunub." Aisyah mengatakan, barang siapa yang ingin mendahului orang-orang yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia menjauhkan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasiat yang kedua, warda bima qasama Allahu lak takun aghna an-nas. Ridailah apa yang Allah Subhanahu wa taala telah bagikan untukmu, maka engkau akan menjadi manusia yang paling kaya. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, barang siapa mengira bahwa orang yang kaya itu, yang memiliki harta yang banyak, kendaraan yang mewah, tanah yang luas, maka sesungguhnya dia salah. Dan barang siapa yang mengira bahwa orang yang paling bahagia adalah orang yang memiliki harta yang banyak, kendaraan yang mewah, tanah yang luas, maka sesungguhnya dia adalah orang yang salah. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, kebahagiaan atau orang yang paling bahagia adalah orang yang ridha kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala bagikan kepadanya, dan ridha kepada segala sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, wasiat ini apabila dijalankan oleh setiap muslim, maka ini akan menghilangkan dari hatinya sifat serakah, sifat rakus, sifat berbohong, sifat khianah, dan memakan harta orang dengan cara yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kaum muslimin yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta yang melimpah, akan tetapi mereka adalah orang-orang yang miskin jiwa dan miskin hatinya. Keserakahan telah membuat hatinya buta terhadap sumber kebahagiaan yang sebenarnya. Ikhwani fi din, azzakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada hari tidak berguna harta dan anak-anak kecuali orang-orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala membawa hati yang selamat. Hati yang selamat itu adalah hati yang ridha terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala bagikan untuknya, dan ridha
kepada segala ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis mengatakan, "Laisal ghina an kathratil 'arad, walakinnal ghina ghinan nafs." Bukanlah kaya itu dengan memiliki harta yang banyak, fasilitas yang banyak, akan tetapi kaya itu adalah kaya hati. Maka sidang Jumat yang dirahmati Allah, barang siapa yang tidak memiliki rasa kaya hati atau hatinya tidak kaya, maka seluruh harta yang ada di muka bumi ini tidak akan cukup untuknya. Kemudian wasiat yang ketiga, Rasulullah mengatakan, wa ahsin ila jarika takun mu'mina. Berbuat baiklah kepada tetanggamu, maka engkau akan menjadi orang yang beriman. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, tetangga adalah orang yang paling dekat rumahnya dengan kita, dan dia adalah orang yang paling pertama mendengarkan panggilan-panggilan kita, dan dia adalah orang yang pertama yang akan membantu jika kita membutuhkan bantuan. Dia adalah orang yang bahagia ketika kita bahagia. Dia adalah orang yang sedih apabila kita sedih. Allah Subhanahu wa taala telah berpesan di dalam Al-Quran agar kita berbuat baik kepada tetangga. Yang demikian ini menunjukkan bahwa hak tetangga itu adalah sangat besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, wa bil walidaini ihsana, wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dil qurba wal jaril junub." Yang artinya adalah, sembahlah Allah dan jangan engkau menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu dan karib kerabatmu dan anak yatim dan orang-orang miskin dan tetangga yang dekat denganmu dan tetangga yang jauh. Kemudian ikhwani fiddin azzakumullah, saking besarnya hak tetangga ini dan saking pentingnya masalah tetangga ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala menggantungkan iman dan hubungan baik dengan tetangga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Maka dengan demikian ikhwani fiddin azakumullah, iman kita itu tergantung daripada perbuatan baik kita kepada tetangga. Apabila seseorang rajin salat, rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun dia hubungannya tidak baik dengan tetangganya, maka orang itu tidak dikatakan dia beriman. Kemudian di hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Khairul ashabi 'indallahi yaumil qiyamah khairuhum li sahibihi wa khairul jirani 'indallahi khairuhum li jarih." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sebaik-baiknya teman di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak adalah orang yang baik kepada temannya, dan sebaik-baiknya tetangga di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak adalah orang yang paling baik kepada tetangganya. Maka ikhwani fiddin azakumullah, jika kita ingin disifati oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang beriman, maka hendaklah kita berbuat baik kepada tetangga kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu al-atamman al-akmalan ala al-mab'uth rahmatan lil alamin, Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang keempat adalah, wa ahib li nafsika ma tuhibbu wa ahib lin nas ma tuhibbu li nafsika takun muslima. Dan cintailah untuk orang lain apa yang engkau cintai untuk dirimu, maka engkau akan menjadi orang yang muslim. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, ini merupakan salah satu akhlak Islam yang sangat tinggi, yang sangat mulia.
Apabila setiap muslim melaksanakan wasiat ini, maka kita akan memusnahkan di muka bumi ini segala bentuk kemungkaran-kemungkaran dan segala bentuk permusuhan-permusuhan. Karena wasiat ini akan menjadikan hati seorang muslim bersih dari sifat-sifat yang kotor, sifat-sifat iri, sifat-sifat dengki, sifat-sifat hasad, dan sifat membenci kepada seorang muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak akan beriman salah seorang di antara kalian sehingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, apabila seorang muslim dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya, mustahil orang yang seperti ini akan ada iri, ada benci, ada dengki di dalam hatinya. Kemudian akhwani fiddin azakumullah, Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu taala anhu suatu hari pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an afdalil iman, iman yang paling baik itu apa ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, afdalul iman an tuhibba lillah wa tubghidha fillah. Iman yang paling baik adalah engkau mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Wa tu'mil lisanaka fi dzikrillah, dan engkau menjadikan, menundukkan lisanmu untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Mu'adz kembali bertanya, "Wa madza ya Rasulullah?" Apa lagi wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa an tuhibba li nafsika ma tuhib wa an tuhibba lin nas ma tuhibbu li nafsik wa an takrah lahum ma takrah li nafsik wa an taqula khairan aw tasmut." Yang berikutnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah engkau mencintai untuk orang lain apa yang engkau cintai untuk dirimu, dan engkau membenci untuk orang lain apa yang engkau benci untuk dirimu sendiri, dan engkau mengucapkan ucapan yang baik atau engkau diam. Wasiat yang kelima, Nabi mengatakan, la tukthir adh-dhahik fa inna kathrat adh-dhahik tumitul qalb. Janganlah engkau banyak tertawa, karena banyak tertawa bisa membuat hati kita menjadi mati. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, hati adalah anggota yang paling penting dalam tubuh manusia. Apabila hati ini baik, maka tubuh ini akan menjadi baik. Dan apabila hati ini rusak, maka tubuh ini akan menjadi rusak. Matinya hati seseorang adalah sumber kejelekan di dunia dan kejelekan di akhirat. Dan banyak tertawa bisa membuat hati manusia menjadi keras. Dan sifat ini menandakan, atau orang yang banyak tertawa itu menandakan bahwa dia adalah orang yang tenggelam dalam kesenangan-kesenangannya dan bermain-main dan lalai terhadap akhiratnya, sehingga hatinya menjadi mati. Lihat ikhwani fiddin azzakumullah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mensifatkan dengan sifat yang sangat buruk orang yang mati hatinya sehingga dia lalai terhadap akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad dara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun." Yang artinya adalah sesungguhnya kami telah jadikan untuk neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan kalangan manusia. Mereka memiliki hati, namun mereka tidak gunakan untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka memiliki mata, namun mereka tidak menggunakannya untuk melihat kebesaran-kebesaran Allah. Mereka memiliki telinga, namun mereka tidak menggunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan orang-orang yang seperti ini adalah ulaika kal an'am, mereka itu adalah seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat dari binatang ternak. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ulaika humul ghafilun, mereka itu adalah orang-orang yang lalai, yang mati hatinya kemudian dilalaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ajaran yang hak ini. Oleh karena itu, sidang Jumat yang dirahmati Allah, mari kita kembali kepada Al-Qur'an.
kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran dan sunnah adalah sumber kebahagiaan bagi kita di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang mengatakan bahwa ada sumber yang lain untuk kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat, maka sesungguhnya dia adalah bohong dan dia telah mendustakan Allah dan Rasulnya. Bisa jadi dia akan jatuh ke dalam kekufuran wal a'yadu billah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma izzal islam wal muslimin wa adilla asyirka wal musyrikin wansur ibadakal mu'minin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك المؤمنين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك المؤمنين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وهيئ لهم البطانة الصالحة التي تعينهم على الخير وتدلهم عليه يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.